masa sih ikan sekecil itu bisa harga jutaan? Apa kamu main judi lagi? Itulah sakitnya di situ, kepercayaannya orang tua udah hampir habis waktu itu. Halo, perkenalkan nama saya Riki Setiawan, saya owner dari Fine Guppy Solo. Awal mula saya main ikan guppy itu tahun 2013. Waktu itu hasil dari keterpurukan saya terjerumus dalam 303 alias perjudian. Waktu itu saya benar-benar terpuruk waktu itu. Dan saya pelariannya untuk menghilangkan stres itu main ikan hias. Sebelum itu kan saya terjerumus itu ditagih di sana sini dan selalu jadi inceran untuk debt collector di Solo. Ya, karena saat itu saya tidak berani keluar rumah dan saya pelariannya ya main ikan. Kita jualan online dan selalu ada saja ikan yang mati waktu itu. Dan seterusnya saya browsing untuk ikan simpel apa sih yang bisa dibudidayakan dalam media kecil, tidak perlu tempat yang luas dan modal apa adanya. Waktu itu saya hanya punya uang 50.000 dan itu cuman dapat ikan beberapa jenis saja sih untuk menemani saya untuk terpurukkan saya stres. Awal bisnis saya itu ada 3 waktu itu. Kuliner. Waktu itu kan impor sandal dari Cina, merek Crocs itu kan baru booming-boomingnya. Saya jualan itu di salah satu online shop lewat BlackBerry gitu. Cuannya lumayan fantastik waktu itu. Bisa 3 kali lipat sampai 10 kali lipat. Ya, karena semakin banyak uang kan saya tergiur untuk mencari uang yang lebih banyak. Kita main judi dan dari judi, dan itu awal mula saya keterpurukan saya dan cuan yang kita punya habis-habisan waktu itu. Awal judi kan pasti menang dulu. Nah itu semakin saya kan ambisiusnya semakin tinggi, semakin banyak kita ngebitnya lebih banyak lagi. Lah untuk mengejar kekalahan awal mula ya semakin hancur. Kita utang sana sini malah jadi bom waktu tersendiri. Nah itu malah minus di mana-mana, malah tidak berani jualan di tempat kita jualan, dikejar utang sana sini. Ya itulah. Awal mulanya itu saya mendatangi salah satu senior di Solo. Awal mula saya tahu harga ikan tuh sangat kaget, sampai 10 juta sepasang. Itu tahun 2013 sih terkenal ikan albino, salah satunya albino furet. Itu ikan paling mewah menurut saya pribadi, karena saya belum pernah lihat ikan semewah itu waktu itu. Pemula yang beli gapi mati terus, gapi lovers yang ingin pelihara gapi
atau penghobi yang ingin pelihara guppy jenis mahal dan langsung berhasil. Ilmu saya otentik, didasarkan dengan pemikiran yang mendalam dan dibuktikan dengan praktek. 4 tahun saya memfokuskan untuk mencari kebenaran dalam dunia guppy. Banyak kebenaran yang tidak diungkap di luar sana hanya karena takut munculnya pesaing. The destruction will be started in 3, 2, 1. Webinar ini akan mengguncang pemahaman kalian yang selama ini kalian anggap benar. Saya yakin banyak senior yang ikut webinar saya hanya karena mereka ingin tahu ilmu apa yang saya bagikan. Pastikan amankan seatmu sekarang karena masih harga flash sale. See you on Guppy for Beginners. Saya beranikan untuk pinjam utangan mama saya 500.000 untuk beli 4 buaya albino furet saat itu. Dulu waktu lihat suami pertama kali main ikan tuh ya gimana ya, karena pertamanya itu kan modelnya ngambil uang, jadi ceritanya dia ngambil uang ke dompet, padahal istilahnya buat hidup aja cuman segini-gininya gitu. Terus dia ngambil, tahu-tahu dibeliin ikan, pertamanya ikannya terus mati. Rasanya gimana lah, coba istri-istri di luar sana pasti bisa ngerasain, aduh ini uang cuman buat segini nih, besok makan segini nih, gimana nih, kan gitu. Pasti pemikirannya pasti ini ikan bisa ngehasilin nggak, bisa maju nggak, dan berkali-kali itu nggak cuman sekali, berkali-kali sampai pinjem sana, pinjem sini, pinjem, sampai aku pikir aduh ini malah nambah utang, bukannya nyelesain masalah karena dari nggak ada kerjaan, terus main ikan kok malah jadi semakin banyak hutang. Aku pikirku gitu. Saya pantau tiap hari ikan sakit, terus kalau ada jamur saya konsultasi sama yang punya dulu. Sampai itu agak dewasa, 1 jantan dan 3 betina. Keuntungan saya waktu itu ya pas saya beli produktif semua. Pas booming-boomingnya saya 4 bulan main itu banyak banget yang cari ikan albino furet dengan harga terjangkau untuk mereka. Waktu itu saya promo 1 juta per pasang usia 2 bulanan, dan harga saya tidak menyangka waktu itu responnya sangat banyak banget. Nah, itu awal mula saya mulai agak naik level lah untuk main ikan gupi. Jadi waktu itu dia beli terus beranak gitu loh, ada anak. Nah, ada anaknya itu dari situlah mulai berkembang, terus ada temen yang dia pelajarin dia belajar dari temennya, ada yang sampai ngasihin akuarium, sampai ngasihin ini, sampai akhirnya bisa besar, dia bisa nabung, bisa nyelengi, bisa sampai sekarang seperti ini, ya luar biasa. Nggak percaya cuman ikan kecil kayak gini aja bisa gitu loh, bisa sampai ngehasilin yang aku pikir cuman ikan apa sih gitu loh. Sampai awal saya jualan melejit sampai omset puluhan juta, malah itu jadi pertanyaan untuk orang tua saya dan tidak percaya waktu itu. Masa sih ikan sekecil itu bisa harga jutaan? Apa kamu main judi lagi? Itulah sakitnya di situ, kepercayaannya orang tua udah hampir habis waktu itu. Saya pulang aja waktu itu pas Ketepuruk, pulang gadein motor, pulang ambil uang, pulang BPKB hilang. Sampai itu kan real saya bisnis di ikan gupi, tidak ada yang percaya satupun untuk keluarga saya. Satu-satunya orang yang percaya cuma istri saya waktu itu, karena real, karena dia yang balesin, dia yang punya rekening waktu itu. Saya tidak punya rekening karena di blacklist lah istilahnya untuk perjudian dan lain-lain. Nah, semakin bertahap, semakin banyak koleksi saya, semakin sampai bisa membangun farm sesuai idaman saya. Sampai saya tuh dikira ngerampok dan lain-lain, ngepet apalah itulah.
padahal kan yang kita jual kan cuman ikan kecil-kecil sampai tidak ada yang percaya lah istilah ikan kecil segitu dengan harga jutaan dengan omset puluhan juta rupiah. Nah tapi ya itu aku sendiri aja buat percaya aja kan harus lihat dulu, oh iya setiap hari aku bantu packing, bantu ini aku tahu ya ini dia benar-benar dari ikan. Tapi buat orang lain di luar sana belum tentu dia percaya kalau ikan ini bisa mampu. Kadang itu orang tuh harus apa ya buat percaya tuh harus ngelihat dulu kan ya, lihat hasilnya dulu, lihat ininya dulu, semuanya harus dilihat dulu begini. Dan waktu itu jualannya juga fantastis. Tiap hari pasti orderan minimal saya dapat 1 juta lebih gitu. Apalagi kalau pas ada kontes-kontes. Itu omset bisa lipat dari 30 kali lipat lebih. Kepercayaan mereka bahwa ikan kita miliki ikan yang standar kontes. Nah itu waktu itu boom. Dan salah satu saya dulu dikasih percayaan oleh orang tua saya untuk mengelola tanah yang saya miliki. Dan saya spekulasi untuk nekat untuk bangun farm sesuai impian saya. Bermodalkan nekat hutang di bank waktu itu jangka waktu 5 tahun saya bisa membangun farm impian saya. Awal mula pindah di sini juga tidak ada gerbang, tidak ada kanopi seperti ini. Perintis lah istilahnya. Waktu itu ya dari ikan lagi untuk membentuk rumah ini lagi. Saya pindah di sini belum ada pintu dan lain-lain, waktu itu masih blong-blongan. Sekarang bisa ketutup semua. Ada istilahnya gerbangnya juga ada. Sampai saat ini semakin bertambah, makin tambah lagi operasional kita, semakin kita tambahi akuarium untuk produksi dan bertahap waktu itu ya sampai saat ini. Untuk promo saya waktu itu ikan yang saya anggap gampang itu di kontes. Semakin banyak kita ikut kontes dan menjuarai waktu itu pasti ada promo tersendiri untuk ikan, menciptakan ikan kualitas. Ada trademark sendiri, jadi dikenal di masyarakat untuk perkopian. Nah waktu itu kan saya spesialis ikan yang unik, yang aneh-aneh, jarang yang dimiliki kayak krontel, sword, bottom sword, citru. Ikan yang menurut saya itu tidak ada pasarnya lah waktu itu. Tapi saya menekuni itu, saya masukin itu. Dan saya enggak hitungannya di kontes terkenal karena ikan itulah. Nah itu awal mula fine guppy muncul jadi ciri khas tersendiri. Apalagi ribbon. Ikan ribbon kan koleksi saya waktu itu enggak ada yang istilahnya ribbon, mandul dan lain-lain. Padahal kan yang mandul cuman bukan yang karena cronopodiumnya terlalu panjang. Nah semakin kesini semakin pada paham. Nah itu ribbon jadi ciri khas fine guppy, maka logo saya ada ribbonnya. Setiap jenis yang dicari ribbon pasti larinya ke saya waktu itu. Jadi ciri khas sendiri. Nah terus saya naik level, ditunjuk salah satu juri, walaupun juri cadangan waktu itu. Terus senior saya waktu itu berhalangan hadir dan saya ditunjuk di salah satu event besar untuk jadi juri cadangan. Lah awal mula itu malah terkenalnya jadi juri internasional di Nusatik 2018. Itu ada beberapa juri Indonesia yang cancel dan saya menggantikan waktu itu. Karena waktu itu dikenal karena saya rajin ngikutin kontes dan sering juara, ditunjuk salah satu juri untuk internasional tersebut. Dan naik levelnya semakin kesini diundang ke sana sini untuk juri dan ya saat dikenal sebagai pencipta ikan kontes sampai sekarang. Saya punya prinsip setiap posting itu pasti laku. Anehnya di situ sampai dibilangi terlalu pede. Ikan reject pun saya bilang, itu saya posting pasti laku.
Waktu itu ya apa ya istilahnya terlalu pede lah untuk seorang junior bilang ikan itu pasti laku, padahal itu di breeder tertentu itu ikan reject. Karena saya bilang ini ikan tidak ada di pasaran waktu itu. Boleh tidak saya beli itu ikan rejectmu, saya posting untuk modal saya untuk beli ikan yang terbagusmu. Waktu itu saya beli gitu ya, ikan reject saya kumpulin, saya posting ikan limited edition. Waktu itu kan pemula, wah limited edition, bener-bener limited. Waktu itu kan belum ada pasar ikan yang ada ikan tersebut. Nah waktu itu saya bilang limited edition walaupun grade B, harga sekian. Nah itu setiap seminggu sekali pasti orderan, sampai rejectnya habis saya bisa beli ikan yang itu, padahal saya jual dengan harga yang sepantaran ikan mahal itu. Itu nyekolahin anak pas bangun pendaftaran pertama itu juga di ikan loh. Udah 2 tahun istri saya bilang, Pi gimana kalau anak kita disekolahin. Waktu itu kan pendaftaran untuk sekolah swasta kan tinggi banget. Nah itu saya bikin status aja, jual ikan limited edition produk kita sendiri. Dan waktu itu responnya gila-gilaan, beli sana sini sampai bisa mendaftarin anak saya sekolah itu di salah satu sekolah swasta yang terkenal harga tinggi lah sampai saat ini, sampai SD. Nah itu saya terharunya di situ. Setiap saya bikin status pasti respon pasar semakin tinggi, dan saya nggak nyangka waktu itu kok bisa sampai segini, sampai selevel ini kah saya. Produk yang kita punya sampai dikejar sampai segitunya, istilahnya budaya aja dari inden waktu itu. Ya hitungannya kayak ketemu jalan yang saya kan udah pernah bilang sama istri saya, suatu saat kalau saya tobat, saya enggak ada jalan keluar untuk kita bisnis, saya pasti berhenti berjudi, saya pasti berhenti nakal, saya pasti berhenti untuk nakal lah istilahnya, enggak berantem lagi, nyari sana sini, cari masalah di mana-mana. Waktu itu kan kepercayaan istri saya ya dari ikan itu. Semakin saya posting banyak, nah kalau rezeki saya makin banyak ya itu awal mula cuman bikin status ready aja udah responnya lumayan. Waktu itu sehari bisa sampai 10 juta lebih cuman bikin status tok, itu aja ndak ada foto, ndak ada cuman label nama ikan tok, ready albino blue sky, albino full red, albino full platinum, stok langsung ludes dan bisa nyekolahin anak saya waktu itu umur 2 tahun sampai SD saat ini di sekolah swasta pilihan di Solo. Saya main ikan ini merubah saya jadi yang temperamental, jadi agak penyabar, yang dulu pribadinya emosional jadi agak tenang dan tidak apa ya kemerungsung, misalnya terburu-buru dalam suatu hal. Saya mau keluar rumah aja dulu takut, saya target operasional waktu itu. Hitungannya kan sekarang main ikan nyaman-nyaman aja, mau kemanapun, mau dimanapun, isinya happy, cari ikan happy, cari bahan untuk crossing happy, tidak ada ketakutan lah istilahnya. Kita keluar, udah bebas lah istilahnya dari keterpurukan yang dulu. Sekarang menjadi nyaman di bidang yang ikan ini, bidang yang saya sukai, bidang yang saya tekuni dan menjadi lahan pencarian mata uang untuk keluarga saya. Kita jual kemarin 199 aja lama, ini kena 240. Padahal kualitas ya kok. Yang merubah hidup saya itu sebenarnya simpel. Kita melayan customer seperti keluarga lah istilahnya. Kita sharing, terbuka untuk keluhan. Kayak kita ada keluhan tertentu, kita keluhan sama keluarga itu sama. Keluhan di ikan tuh sama.
kok keluarnya kayak gini sih, kita sharing-sharing pendekatan, itu pasti pembeli jadi keluarga, salah satu keluarga kita. Keyakinan saya untuk usaha bidang ikan hias, satu, yakin produk yang kita miliki pasti diterima pasar. Kita semakin rajin posting, pasti ada semakin banyak orang tertarik untuk produk kita. Dan satu lagi, kita lihat pasar. Ikan yang kita posting itu ikan yang jarang dimiliki, ada ciri khas tersendiri lah untuk farm kita. Maka itu akan menjadi kunci kesuksesan kita untuk budidaya ikan hias, dan semakin banyak peminat-peminat untuk strain-strain yang kita mulai miliki. Yang aku cuman mau kasih tahu, ya kita percaya aja. Apapun suami kamu usahain, percaya dia pasti kalau dia jalaninnya tulus, Tuhan pasti buka jalan buat dia. Dan memang bener-bener perjalanan buat saya ngerasa, aduh, bisa nggak sih saya di posisi yang bener-bener, aduh, akankah saya terpuruk terus, akan saya hidup kayak gini terus, kerja terus. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang, wah, saya pikir bener-bener bersyukur banget bisa sampai di titik ini. Cuman karena ikan kecil, nggak dipercaya orang, dihina orang, direndahin orang. Sampai sekarang buktiin kalau ini tuh bisa buat hidup, ini tuh bisa, ini tuh mampu gitu loh. Jadi jangan nyepelein apapun yang sedang kamu kerjakan, terus usahakan, tetap fokus, tetap semangat. Pasti kalau kalian udah fokus, sudah berusaha dengan sekuat tenaga, pasti ada jalan. Oke, saya Ricky dari owner Fine Guppy. Pesan saya satu, jangan mengecewakan orang tua. Itulah titik inti untuk kesuksesan yang saya miliki. Saya sering kali mengecewakan dan usaha saya tak pernah berhasil waktu itu. Ya, untuk demikian sayang saya ya itu, jangan pernah kecewain orang tua kalian untuk pengen usaha kalian maju dan sukses di masa depan. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Ricky adalah orang yang bukan bermula dari orang baik, bermain judi, berkelahi, bahkan sampai dicari-cari orang karena berhutang. Kita sebagai pria itu selalu dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi kalau kalian melakukan kenakalan, menurut saya nggak salah. Yang salah adalah ketika kalian lari dari tanggung jawab. Ketika keadaan terpuruk, Ricky lari ke dunia ikan. Yang dia rasa awalnya adalah untuk refreshing. Tapi ternyata dunia ikan membawa perubahan yang menurut saya tidak kecil. Karakter ditempa, lebih bisa mensyukuri hidup, dan di samping itu semua mendapatkan pendapatan yang tidak sedikit. Saat ini Ricky memiliki seorang anak yang sudah berusia 7 tahun. Sekolah itu dibiayai oleh ikan. Bahkan rumah ini, bangunan ini dibangun dari hasil ikan. Kalau kalian bermula dari keluarga yang jauh lebih baik, jauh lebih mensupport kalian, modal yang lebih besar, atau mungkin kalian punya pendidikan bahkan, seharusnya kalian bisa lebih dari seorang Ricky, owner dari Fine Guppy.